guys, jadi kali ini gue mau ganti oli ya guys ya. Nah, kali ini gue mau cobain oli yang baru nih guys, dari TMO nih guys. Sebenarnya bukan baru juga sih. Jadi ini gue mau nyobain yang size-nya itu 5/30 guys. Biasanya kan kita pakainya yang 10/30 ya, bawaan dari TMO nya. Yang sebelumnya itu tadinya 10/40, sekarang diganti sama TMO nya dari 10/30 ya. Nah sekarang gue mau cobain yang 5/30 yang fully sintetis. Tadinya kan dia cuman sintetis doang ya guys ya. Yang 10/30 juga sama, sintetis doang. Yang 10/40 juga sama. Nah sekarang gue mau pakai yang fully sintetis. Gimana hasilnya? Gue baca-baca lebih nyaman dan lebih enak tenaga guys. Ini gue researchnya lewat GPT Chat ya guys ya. Ya mungkin kalian tahu, ada yang tahu nggak GPT Chat itu seperti kayak AI. Kita bisa tanya-tanya ya. Jadi gue pernah nanya sama dia, oli yang paling bagus buat si All New Rush itu bagusan yang mana, yang 10/30 sintetis apa yang 5/30 fully sintetis. Dia bilang katanya fully sintetis lebih bagus. Kenapa? Karena titik penguapannya jauh lebih kecil dibanding yang sintetis gitu guys. Karena sintetis masih ada mengandung mineral katanya guys, gitu loh. Nah, gue penasaran karena ini gue udah mau mudah-mudahan jadi ke Bali ya guys ya. Kalau nggak ada halangan, mungkin tanggal 29 ini kita langsung udah berangkat ke Bali. Makanya gue penasaran, pengen langsung nyoba pakai oli yang fully sintetis guys. Gimana hasilnya yang 5/30? Karena gue nih free oli gue masih sekali lagi ya. Free oli gue masih sekali lagi, dan gue kalau misalnya mau upgrade ke fully sintetis ini, yang 5/30 ini harus nambah biaya guys. Nanti gue akan spill biaya berapa aja, oke? Sekarang kilometer udah masuk 20.000, 40 ya. Ini sebenarnya belum nyampe goceng nih guys. Belum nyampe 5.000 guys. Kilometernya. Pemakaian gol semakin yang pas gue ganti oli. Ini udah ganti oli ke-7 kali nih. Gila, berarti tiap nggak nyampe 5.000 kadang gue udah ganti loh olinya guys. Karena gue sayang banget sama nih mobil gitu. Gitu guys. Halo semuanya. Jadi mau bahas sedikit ya guys tentang radiator atau air radiator. Nah tuh kelihatan ya guys ya, berkurang sedikit ya. Nih tuh ya, kelihatan ya guys. Ini tuh udah nggak penuh sampai atas lagi. Kemarin kan sampai penuh atas. Nah ini berkurang sedikit. Nah jadi kita tambahin lagi sampai pas di sini lagi guys ya. Pas di garis sini lagi. Biasanya harusnya sih dia berkurang lebih bawah lagi dikit, tapi nggak tahu ini apa belum kesedot semua apa gimana, gue juga kurang tahu. Karena ini mobil kebetulan kita nggak jadi ke Bali ya guys ya. Kita Batam. Nanti gue akan bahas kenapa gue nggak jadi ya. Dan ini gue mau isi dulu, mau kita penuhin sedikit lagi. Nanti kita video lagi guys, oke? Oke, udah kita penuhin lagi guys ya, pas di garisnya, jangan kelebihan juga. Nah kali ini gue mau bahas tentang oli guys. Jadi oli yang gue pakai saat ini tuh yang 5/30 fully sintetis guys. Nah olinya di sini, ini yang servis ke-7 ya guys ya. Ternyata kalau misalnya pembelian tahun 2022 gue kemarin, gue dapat sertifikat dari Toyotanya ya guys ya. Jadi dapat servis ke-7 kalau yang rutin servis kita guys gitu. Nah gue mau tunjukin nih guys. Nah ini sertifikat ya guys ya. Jadi dapat penggantian ini oli gasket, saringan oli mesin, sama apa filter AC dapat juga ya guys ya. Jadi udah lengkap juga, lumayan ya. Nah terus biayanya apa aja nih pas kita ganti ke 5/30 nih, gue mau tunjukin guys. Biayanya itu kena 125.000 ya guys ya. Jadi gini, jadi kalau si Toyota ini kan dapat free olinya itu kan sekarang yang 10/30 guys. Nah 10/30 itu kalau kalian pakai jasa servis gratis olinya itu dikasih yang itu. Kalau misalnya kalian mau upgrade ke 5/30 yang fully sintetis, itu kalian nambah 125.000 guys. Nih tuh ya. Jadi kalau misalnya oli itu sistemnya gini ternyata guys. Kalau 10/30 itu kan free. Kalau mau ubah ke 5/30 jadi free-nya itu hanya 3 botol. Nah jadi kalian harus beli satu botol lagi 125.000 nih, satu botol lagi nih loh guys. Gitu. Nah ini 5W30 ya, full synthetic formula. Nah kenapa gue pakai full synthetic formula? Karena kalau oli yang udah fully synthetic dia
tahan panasnya itu jauh lebih kuat ya guys ya. Itu pertama. Terus kedua, oli juga lebih encer, lebih licin, dan masuk ke siklus-siklus ke daerah pistonnya juga itu lebih mudah ya. Jadi dia bisa lebih tahan lama juga olinya, dan lebih awatin si mesinnya juga guys. Makanya gue ganti yang fully sintetik aja. Ternyata gue juga baru tahu, dan gue baru baca di GPT ya, AI GPT. Jadi kalian bisa tanya-tanya sih di situ. Bisa tanya apa aja ya. Gue iseng-isengnya nanya, dan ditambah lagi gue juga tanya ke Toyotanya, emang oli lebih bagus yang fully sintetik guys. Dan harganya juga satu botolnya lebih mahal ya. Lumayan sih, jauh juga loh harganya guys. Satu botolnya itu bedanya ya. Kalau nggak salah, kalau ini satu botol 125. Kalau yang biasa itu kalau nggak salah satu botolnya 100.000. Jadi satu botol beda 25.000 dikali 4 itu bedanya 100.000 guys. Jadi menurut gue tuh lumayan cukup jauh sih harganya. Nah tapi kalau misalnya mesinnya lebih awet, udah pasti lebih awet, karena olinya itu pasti lebih licin gitu loh guys. Oke, nah gue udah coba di jalan kemarin, cuman gue lupa videoin ya, karena gue ada sedikit masalah ya. Sayang sekali kita juga nggak jadi ke Bali karena anak gue sakit masuk IGD ya. Mungkin kalian bisa lihat video gue yang di Wuling REV, gue ada vlogin POF lah, ala noson gitulah ya. Nah di situ makanya kita batal ke Bali. Padahal gue udah mempersiapkan nih semua ya guys ya. Udah ganti oli, ganti air radiator, tapi emang tidak diizinkan nih guys untuk keluar kota. Ya apa boleh buat, ya kita terima aja gitu loh guys. Jangan dipaksakan. Kalau emang nggak bisa dari pihak keluarga ada masalah, ya udah lebih baik kita batalkan. Jujur aja ini gue juga lumayan habis banyak ya, biaya hotelnya segala macem. Cukup sakit sih ya, mau gimana lagi. Sakit hati ya, tapi ya kita harus berlapang dada guys, ibaratnya gitu. Oke, kita lanjut lagi guys ya, karena di situ kita batal, makanya kita nggak jadi pergi guys. Terus gue sempat pakai jalan. Kalau untuk masalah tenaga, jujur harus tes di tol ya, karena kemarin gue bawa Toyota itu pulang nggak terlalu jauh banget, nggak terlalu signifikan banget pas ketika udah ganti oli ini. Tapi kita coba stop and go nya ya, gigi 1. Nah lihat ya, pas kita buka setengah kopling tuh ya mirip sih. Kalau kayak gini sih masih mirip. Cuma katanya kalau oli licin itu, olinya lebih encer itu ketika stop and go atau ditanjakan itu jauh lebih enak guys gitu. Tapi ini oke lah. Ya masih mirip-mirip sih, harus coba langsung ya. Kalau kita nyoba cuman hanya begini-begini ya ngerasa lebih enak ya, lebih enak. Itu sugesti guys. Kalau emang bener-bener lebih enak tuh harus coba langsung di jalan dan di tol dan ditanjakan langsung gitu. Baru bisa kelihatan hasilnya dengan sama-sama ditanjakan ya. Nah cara ngetes tuh sebenarnya seperti itu sih guys. Kalau cuma ngetes hanya seperti ini ya itu sebenarnya sih ya lebih enak ya, itu masuk sugesti ya, belum kelihatan gitu loh. Jadi seperti itu. Tapi untuk temperaturnya ini gue lihat sih mirip-mirip ya guys ya, mirip-mirip aja sih, nggak terlalu signifikan, sama-sama aja. 5W30 juga sama-sama aja. Untuk tenaganya kalau gue bilang sih harusnya jauh lebih enak sedikit kalau pakai 5W30, karena kenapa, lebih encer sedikit gitu. Dan dia udah full sintetik, gue sukanya gitu. Karena kalau yang baru sintetik doang itu olinya gak selicin yang full sintetik ya katanya guys ya. Terus titik didinya itu juga jauh lebih kuat si full sintetik gitu loh. Dia gak gampang menguap olinya guys, seperti itu. Nah gue sukanya itu juga, itu penting tuh ya. Sayang banget ya gue baru tahu info ini, tapi ya ini kilometer kan juga baru 20.000. Ya nggak jauh-jauh banget sih kalau kita tetap mau pakai oli ini terus. Gak apa-apa, oli mahal sedikit ya, yang penting perawatan mobil awet, kuat ya. Standar aja cukup, nggak usah dimacem-macemin ya. Kebanyakan dimacem-macemin malah mobil jadi nggak bener, mau keluar kota juga jadi nggak aman ya. Yang penting kalau gua sih OBD ini pasti, karena si all new rush tuh nggak punya temperatur mobil, jadi kita penting pasang ini ya. Yang penting gue ngambil temperatur mobilnya aja sih sebenarnya. Terus sama TPMS ini juga penting guys sebenarnya, jujur ya. TPMS di mobil tuh penting kalau keluar kota. Lalu kalau misal emang kalian suka nyemil sih sebenarnya taruh kulkas boleh sih, kulkas yang biasa aja
Itu penting juga sih kok untuk keluar kota jalan jauh kayak mudik segala macem, itu menurut gua lumayan cukup penting ya. Itu sih guys ya, kalau gue bilang sih jangan coba tidur di mobil ya, yang kayak orang di jalan itu yang suka tidur di mobil. Lebih baik jangan sih guys, itu kurang recommended, takutnya bahayain anak kalian juga guys, gitu loh. Itu sih. Kalau emang mau tidur ya lebih baik berhenti dulu di rest area. Mau tidur 2 jam 1 jam oke lah, tapi kalau kayak dibikin ada kan kasur gitu loh, itu kurang ya, menurut gue kurang safety aja sih, agak bahaya guys. Kasihan nanti kalau misalnya kalian rem dadakan mental ntar anaknya gitu, ngeri gitu. Itu ya. Nah coba kita cek dulu, temperaturnya masih di 82 derajat celcius. Kalau untuk respon gas oke sih, nggak ada masalah ya. Oh iya, satu lagi guys, kalau untuk kalian mau keluar kota juga dicek tekanan anginnya. Kalau nggak ada TPMS, dicek aja sebelum jalan, cek dulu tekanan anginnya. Lebih kencengin dikit gak apa-apa, nggak masalah. Oke, ya udah deh. Jadi sampai sini dulu ya celotehan gue tentang penggantian oli. Next kalau misalnya kita buat video lagi, nanti gue bakal jelasin lagi deh ya. Mungkin next mudah-mudahan kita bisa pakai all new Rush lagi untuk jalan-jalan. Untuk saat ini kayak nggak bisa dulu, bener-bener lumayan cukup parah sih ya, makanya nggak bisa jalan kita guys gitu. Oke, jadi sampai sini dulu. Misalnya kalian suka dengan video gue, jangan lupa klik tombol like pada video ini. Sampai jumpa, bye bye, thank you ya. Satu lagi guys, ini kan berarti gue udah nggak ada jasa service gratis oli lagi ya, dan ini nanti semua akan berbayar untuk next ke depannya guys. Nah kalau kalian mau tahu untuk biaya-biayanya tanpa ada gratis lagi, nanti gue bakal share. Oke, kira-kira biayanya berapa nih perawatan tahunannya si All New Rush ya, karena udah mau jalan 3 tahun nih guys ini mobil. Jujur puas banget hasilnya dengan All New Rush, cuman sayangnya emang agak sempit aja sih. Oke.